Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini karena Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati kami. Saat kami menaikkan pujian, kami diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat yo. Yeah. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh,
Bukakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Saat kami datang menyembah-Mu, Roh-Mu akan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat
yang dikasihi Tuhan, senang sekali Kak Yulia hari ini bisa bertemu dengan kalian kembali untuk menyampaikan firman kepada kalian. Sebelum kita mendengar firman, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menguasai seluruh hidup kami, sehingga firman yang akan kami terima hari ini Tuhan boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, tertanam dalam hati kami untuk kami pun boleh berbuah untuk semakin hari semakin kami taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Yulia hari ini akan mengajak kalian untuk belajar firman Tuhan, yaitu berjudul Kesatuan Hati yang Membangkitkan Kuasa. Firman Tuhan diambil dari Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama ya. Matius 18 ayat 19, demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah adik-adik, kita belajar dulu tentang kesatuan hati ya. Kesatuan hati itu berbicara mengenai beberapa orang yang beraneka ragam, baik kebudayaan, latar belakang, tingkat pendidikan, status sosial. Mereka satu dengan yang lain itu terhubung dan memiliki satu tujuan. Kesatuan hati itu juga bisa berbicara mengenai seperti sebuah rumah ya. Di dalam rumah itu tentu waktu dibangun itu ada bagian-bagian yang harus terhubung. Misalkan kalau ada tiang itu tidak boleh ada yang satu tiangnya panjang, yang satu tiangnya pendek. Itu tidak akan bisa jadi bangunan. Atau jika ada pintu, pintunya itu kalau lebih lebar 1 cm saja dari bingkainya atau dari kusennya, itu juga pintu itu tidak akan bisa dipasang. Kemudian kesatuan hati itu juga bisa seperti tubuh kita. Tubuh kita ini punya banyak anggota, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mulut, ada mata, ada telinga. Masing-masing punya fungsi yang berbeda ya, masing-masing punya tugas yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu supaya tubuh ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dan untuk membuat tubuh bisa berfungsi dengan baik, masing-masing bagian tubuh itu harus terhubung satu dengan yang lain, harus menempel ya. Kemudian kesatuan hati itu juga sama seperti sebuah pohon ya. Sebuah pohon itu antara batang, akar, ranting dan juga daun itu harus melekat satu dengan yang lain supaya pohon itu harus bertambah besar dan bisa menghasilkan buah. Yaitu tentang kesatuan hati, gambarannya seperti itu adik-adik ya. Kita kembali kepada firman Tuhan ya, di dalam Matius 18 ayat 19 tadi. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan itu mengatakan kepada kita bahwa bagaimana sih supaya kita atau dua orang atau beberapa orang itu saat berdoa bersama-sama, permintaan mereka itu bisa dikabulkan oleh Tuhan. Di situ dikatakan ya bahwa caranya adalah harus ada kesepakatan antara beberapa orang yang berdoa itu. Sepakat itu artinya setuju atau seia sekata. Jika di antara beberapa orang itu ada satu saja yang tidak sama permintaannya, maka itu belum bisa dikatakan ada kesepakatan. Untuk bisa mencapai kesepakatan itu juga bukan suatu hal yang mudah untuk dikerjakan ya adik-adik, karena masing-masing orang itu punya pemikiran, punya tujuan, punya alasan, punya kepentingan yang berbeda-beda. Tetapi kesepakatan itu tetap bisa terjadi jika masing-masing orang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya masing-masing. Nah adik-adik, ada kekuatan yang besar jika dalam suatu
itu ada kesepakatan sehingga membuat apa yang mereka kerjakan itu bisa berhasil. Contohnya kalau kalian di small group mendapat tugas dari kakak leadernya untuk membuat Bahtera Nuh misalkan, kan tentunya kalian harus punya kesepakatan satu dengan yang lain. Masing-masing pasti akan mengungkapkan dulu sebaiknya dibuat seperti ini loh, sebaiknya dibuat seperti ini loh. Tetapi untuk bisa membuat supaya hasilnya itu bagus, kalian harus punya kesepakatan di antara satu dengan yang lain, sehingga hasilnya pun nanti tidak mengecewakan dan tidak akan membuat ada penyesalan di antara anggota-anggota itu anggota-anggota small group kalian. Nah, adik-adik, jika di dalam keluarga atau komunitas atau organisasi, baik di sekolah, di gereja, di lingkungan di mana kalian tinggal, jika masing-masing orang ada suatu kesepakatan, maka semuanya itu akan menjadi baik dan masing-masing orang akan bahu-membahu mengerjakan apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka. Ketika ada kesepakatan, pasti ada kesatuan dan kekuatan. Dan saat Tuhan melihat di situ ada kesepakatan, maka Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka. Nah, dari sini sudah mengerti ya adik-adik, bahwa kesatuan hati itu bisa mendatangkan kuasa yang besar buat semua orang yang memintanya. Ya, karena itulah janji Tuhan buat kita sesuai dengan firman-Nya hari ini. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa Kak Yulia sampaikan. Sebelumnya kita memulai aktivitas yang lain, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana kesatuan hati itu bisa mendatangkan kuasa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami ini punya kesepakatan saat kami berdoa. Satu dengan yang lain kami memiliki hati yang sama, tujuan yang sama, untuk kami bisa membangun kesatuan di dalam keluarga, di dalam lingkungan di mana kami tinggal, di dalam sekolah kami mau Tuhan kami belajar untuk menjaga kesatuan hati itu, supaya benar-benar apa yang kami kerjakan itu boleh berhasil dan Tuhan melihat ada kasih, ada kesatuan, ada kesepakatan di antara masing-masing anggota. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk kami punya kerendahan hati untuk membangun kesatuan hati di dalam setiap komunitas di mana Tuhan boleh tempatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Gimana nih kabar kalian semua? Pasti baik dong. Nah, karena kita udah memasuki bulan Desember, identik dengan apa ayo bulan Desember? Ya, Natal. Nah, menurut kalian apa nih yang identik dengan Natal? Kado, pohon Natal, salju, yang mana? Nah, di kali ini kita akan membuat kreativitas bertema Natal. Kalian udah pada bisa nebak belum kreativitasnya apa? Kita mulai ya, yuk! Alat yang kalian butuhkan ada 1 lembar kertas HVS, gunting, solasi, benang, spidol, dan pensil warna. Pertama, kalian bisa lipat kertasnya agar ketika kalian gunting bisa langsung jadi banyak. Nah, kalau udah jadi banyak gini, kalian bisa tulis nama kalian per huruf di setiap lingkarannya. Seperti ini. Nah, kalau udah selesai bikin namanya, kita lanjut untuk bikin wajah boneka saljunya.
Nah, di sini kalian bisa bebas untuk hiasnya dan pilih warna sesuai yang kalian mau. Nah, siapkan benang sepanjang nama kalian ya. Nah, kalau udah selesai, kita bisa lanjut untuk tempel-tempel benangnya di belakang gambar-gambar yang udah kita buat. Dan tara, ini hasilnya. Jangan lupa untuk foto hasil kalian juga ya. Nah, gimana nih adik-adik gamesnya? Udah pada selesai belum? Kalau misalnya udah selesai, jangan lupa difoto dan di-share ke kakak-kakaknya ya. Sekian untuk ibadah hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami hingga kami dapat menyelesaikan ibadah hari ini. Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai kami, berikan kami selalu kesehatan. Biarlah pandemi ini cepat selesai ya Tuhan, agar kami bisa berkumpul kembali seperti dulu. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Okay, God bless you and see you next week. Bye.